Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita bakal sekolah minggu. Tapi sebelum kita sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau bersekolah minggu. Tolong kiranya kami bisa bersekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri. Sekarang kita mau bernyanyi 1000 Reasons. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to come. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Mari teman-teman, kita tetap berdiri dan kita tetap semangat untuk memuji Tuhan karena kita mempunyai Allah yang hidup. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might.
Silakan duduk teman-teman, kita siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali. Kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita merenungkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolonglah supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik lagi menyusun menara nih. Siapa yang suka bermain menyusun menara tinggi-tinggi juga? Hati-hati, goyang-goyang, jangan sampai jatuh ya. Asik loh main begini mah. Belum apa-apa udah jatuh adik-adik ya. Padahal tingginya juga baru tinggi segini ya. Apalagi yang tinggi makin tinggi ya dia bisa tambah jatuh deh ya. Menara yang kita buat kalau mau tinggi dan kokoh tentu saja harus kuat. Adik-adik sekalian, kita akan sama-sama melihat satu cerita di Alkitab tentang menara yang didirikan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Bagaimana kira-kira kisahnya? Yuk kita simak. Adik-adik, kisah yang mau kita lihat bersama ada di Alkitab dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Di sana diceritakan pada zaman dahulu orang-orang di tanah Sinear ketika mereka melihat tanah dan ingin membangun rumah, mereka membuat apa adik-adik? Membuat batu bata ya. Batu bata mereka dibakar dan mereka bikin menjadi rumah dan bangunan untuk mereka tinggali. Lalu untuk sambung batu bata satu dengan yang lain mereka memakai tergala-gala. Karena pembangunan rumah pada zaman dahulu dengan pembangunan rumah di zaman kita sekarang jelas berbeda caranya ya, tapi dengan cara yang kreatif dan dengan kepintaran mereka bisa membuat untuk batu bata dan juga tergala-gala membangun rumah-rumah mereka. Nah, adik-adik, pada suatu hari orang-orang di sana mereka mengatakan demikian. Yuk kita bangun sebuah menara yang sangat tinggi, ya tingginya sangat tinggi melebihi yang ini, ya. Dan itu semua kita bikin puncaknya dikatakan mencapai ke langit. Waduh, mentereng banget ya adik-adik, gaya banget ya. Itu adalah juga sebetulnya bentuk keangkuhan mereka, bentuk kesombongan mereka. Mengapa adik-adik? Karena mereka katakan, mari kita bangun menara yang puncaknya tinggi sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita tidak terserak di atas seluruh bumi. Adik-adik, apa yang menjadi tujuan mereka membuat menara yang tinggi itu? Mereka mau sampai puncaknya ke atas tinggi ke langit seperti Tuhan, mau menyamai Tuhan. Dan juga mereka ingin mencari nama. Mereka merasa diri mereka itu baik ya. Mereka merasa dirinya itu wah layak memiliki nama. Pasti nanti semua orang di bumi akan mengingat kita, akan menara yang kita dirikan sampai tinggi ke langit. Pintar kan kita? Nah, di situ ada kesombongan manusia, ingin menjadi besar, ingin menjadi tinggi, suka ditinggikan ya. Makanya adik-adik kita melihat di gambar di laptop ini ya. Inilah menara yang mereka rancangkan, bahkan mereka rancangkan lebih tinggi daripada itu. Dan mereka giat membangun bersama-sama ya, bekerja sama membangun menara yang tingginya sampai ke langit. Bakpikuk setiap hari adik-adik ya. Mereka giat untuk apa? Untuk mencari nama. Tujuannya salah adik-adik. Itu bentuk kesombongan diri mereka. Lalu ketika Tuhan melihat dan Tuhan tidak suka apa yang manusia lakukan karena kesombongan diri mereka, Tuhan lakukan apa adik-adik? Dikacau balaukan bahasa mereka.
Semula dulu manusia hanya satu bahasa, lalu Tuhan mengacaukan banyak bahasa, sehingga tiba-tiba orang-orang yang sedang membangun, mereka nggak ngerti temennya itu ngomong apa. Ya, kamu bangun ini mau minta apa kamu? Kok aku ambilin ini salah? Apakah kamu ini minta paku, minta palu, minta ember, minta batu bata lagi, atau apa? Atau aku harus membantu kamu apa? Aku harus melakukan apa karena aku tidak mengerti apa yang engkau bicarakan. Akhirnya adik-adik, tentu saja bagaimana pekerjaan itu menjadi terhenti. Begitu saja, diam, tidak terselesaikan lagi untuk membangun menaranya. Ini akibat apa adik-adik? Akibat dari kesombongan manusia. Mereka mau bikin menara yang tinggi sebagai wujud supaya mereka bisa punya nama, supaya bisa terkenal, supaya orang-orang bisa melihat, wah betapa hebatnya mereka. Itulah yang Tuhan tidak suka. Nah, adik-adik sekalian, biarlah kita ini juga tidak menjadi sombong karena Tuhan tidak suka. Mungkin kita memang bisa melakukan banyak hal. Mungkin kita memang pintar, puji Tuhan, Tuhan anugerahkan kita kepintaran, keterampilan, kita bisa ini itu, mungkin kita bisa menari dengan baik, kita bisa berolahraga apa yang baik, kita bersyukur untuk semua itu. Tapi ingat, semua itu karunia Tuhan. Jangan sampai kita menjadi sombong seperti orang-orang ini, sehingga apa? Menimbulkan rasa tidak suka dari Tuhan. Ya manusia ini, kamu kan sudah aku karuniakan hal yang baik, kenapa engkau tidak pakai untuk kemuliaan Tuhan? Ya, tetapi malah digunakan untuk kesombongan diri sendiri. Adik-adik, biarlah kita dijauhkan dari sikap sombong. Biarlah kita boleh selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita mau pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalian yang pintar nyanyi, suaranya bagus, puji nama Tuhan dan bersyukurlah ya. Jangan pakai, wah nih bagus kan suaraku, wah kita menjadi sombong. Jangan, tidak begitu adik-adik. Atau kita yang juga belajar di sekolah, wah aku juara kelas loh, aku nilaiku selalu mendapat 100. Dengan kepintaran kita bersyukur dan jangan menjadi sombong. Tuhan senang kepada anak-anak yang rendah hati. Tuhan senang kepada anak-anak yang tidak sombong, karena sombong itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Oke adik-adik, ya marilah kita sama-sama rendah hati, senantiasa bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Adik-adik, akan dibacakan ayat bagi kita, bisa untuk ayat hafalan dari Yesaya 2 ayat 17. Yesaya pasal 2 ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan. Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sekali lagi ya, Yesaya 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Biarlah setiap kita dijauhkan dari sifat sombong. Kita akan sama-sama berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kelebihan dan kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah Tuhan, kalau kami punya kepintaran, kalau kami punya keterampilan, kalau kami punya kemampuan, kami boleh mensyukuri hal itu dan menyadari semua itu dari Tuhan. Dan kami tidak pakai untuk kesombongan diri kami sendiri, tapi biarlah boleh kami pakai untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Kami mau melayani Tuhan, mungkin di gereja, kami di sekolah minggu, bisa sama-sama menyanyi, mengisi paduan suara, atau kami bisa menampilkan tarian bagi Tuhan, atau kami bisa melakukan banyak hal lagi sesuai yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tolonglah kami boleh mengasihi dan melayani Tuhan dengan rendah hati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik,
Dadah, biarlah kita boleh melaksanakan firman Tuhan. Teman-teman, kita bersyukur mempunyai Allah yang sangat mengasihi kita. Maka karena itu, ayo kita bangkit berdiri dan kita nyanyi Yesus Cinta Semua Anak. Terima kasih teman-teman sudah join ibadah sekolah minggu kita. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.